Oke, baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke bersama saya Fadli Tiga Purba di zona investigasi, di mana fakta-fakta kita ungkap tanpa ditutupi. Nah, oke, baik teman-teman. Jadi pada kesempatan kali ini kita bakal ngebahas tentang proposal jurnalistik investigasi. Nah, jadi pada pertemuan minggu ini kita membahas tentang proposal setiap kelompok. Nah, dan kita dari kelompok 3 itu mempunyai judul atau tema tentang dibalik indahnya Teluk Labuan, fakta buram di pantai terkotor Pandeglang, Banten. Nah, tujuan dari proposal ini adalah untuk menghasilkan proposal atau rencana produksi sebuah video jurnalistik investigasi mengenai permasalahan sampah di pantai Teluk Labuan. Nah, kemudian target kita adalah untuk membuat sebuah berita investigasi dengan durasi lebih dari 30 menit. Nah, selanjutnya adalah latar belakang mengapa kita memilih permasalahan ini. Yang pertama, isu intinya adalah tentang pantai Teluk Labuan di Pandeglang, Banten, yang dijuluki sebagai pantai terkotor di Indonesia. Nah, yang menjadi pemicu krisisnya adalah tentang kondisi pantai yang diunggah oleh Pandawara Group pada tahun 2023 yang sudah dibersihkan. Nah, meskipun telah dilakukan aksi bersih-bersih massal dan pantai ini sempat bersih hingga 70% dari tumpukan sampahnya secara masif muncul kembali pada April 2024. Nah, kemudian anomali kritisnya adalah berulangnya masalah sampah setelah intervensi besar yang menunjukkan adanya kegagalan secara struktural, kemudian adanya kelalaian yang serius atau ketidakberesan dalam sistem pengelolaan dan pengawasan sampah oleh otoritas berwenang. Nah, dalam hal ini khususnya Dinas Lingkungan Hidup atau DLH Kabupaten Pandeglang. Nah, kemudian masalah ini menuntut jurnalisme investigasi untuk membongkar apa sih akar permasalahan yang sistematik dan menetapkan akuntabilitas. Nah, selanjutnya untuk metode penelitian yang kita ambil adalah dengan melakukan penelitian kualitatif, karena dengan metode ini kita bisa mengungkap apa sih permasalahan yang tersembunyi di balik kasus ini. Nah, kemudian untuk lokasi penelitian tentunya kita bertempat di Pantai Teluk Labuan, Kabupaten Pandeglang, Banten. Nah, kemudian teknik pengumpulan datanya kita ada 4. Yang pertama itu wawancara, kemudian observasi, studi literatur, dan terakhir dengan dokumentasi. Nah, kemudian untuk rencana produksinya itu yang pertama kita punya sinopsis. Jadi berita investigasi itu akan mengulas tentang kondisi pantai Teluk Labuan yang dimana kembali dipenuhi oleh sampah. Kemudian kita coba menelusuri penyebab utama seperti minimnya fasilitas pengelolaan, kemudian perilaku masyarakat sekitar, kemudian aktivitas nelayan, kemudian terakhir lemahnya pengawasan pemerintah dalam hal ini DLH. Nah, jadi pada program ini kita akan menampilkan wawancara dengan DLH, warga nelayan, akademis, dan kalaupun ada kita bakal mewawancarai tentang terhadap aktivis lingkungan. Nah, untuk target audiens kita sendiri, yang pertama itu ada DLH, kemudian ada aktivis. Dalam hal ini kita coba mengontak pihak Pandawara Group. Nah, kemudian penduduk sekitar Pantai Teluk, Pandeglang, Banten. Nah, kemudian rencana distribusi kita yang pertama itu primary itu ke televisi, dan sekundernya itu ke YouTube dan jaringan lainnya. Nah, untuk segmentasi atau skrip utama kita yang pertama mencakup alur narasi dan visual dengan fokus pada news anchor memperkenalkan tentang isu dan anomali yang terjadi. Nah, kemudian ada wawancara DLH. Jadi ini menanyakan tentang penyebab dari volume sampah tinggi, kemudian data, kemudian program apa yang sedang dijalankan, kemudian apa kendala yang diperoleh. Kemudian kita bakal mewawancara warga
menanyakan tentang dampak apa yang diberikan kepada dampak apa yang diperoleh oleh masyarakat dari adanya penumpukan sampah ini. Kemudian penutup itu kita menyimpulkan bahwa permasalahan ini bersifat sistematik. Ini dugaan sementara kita. Kemudian kita bakal menuntut langkah strategis jangka panjang. Seperti itu. Nah, jadi mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.